Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fid dhalam. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Bapak Bupati Kabupaten Bungu, Bapak Haji saya minta nama-namanya Mbak, ya mohon maaf. Bapak Haji Masyhuri, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing masyarakat Bungu, dan juga kebijakan-kebijakan beliau menjadi kebijakan yang jariah untuk beliau dan juga seluruh staf yang akan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat luas. Allahumma. Bapak Wakil Bupati, Bapak Dwi yang kami muliakan, ini saya cari namanya yang mana ini. Bapak Haji Supardin Dwi Aprianto. Baru ketemu, rupanya agak ke bawah namanya ini. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Kuamang Kuning Jaya. Gimana? Kecamatan apa Mbak? Oh ya, ini tadi saya baru datang setengah jam yang lalu. Perjalanan semalam jam 12 dari Betung, jadi agak terbang sedikit. Ya mohon maaf ini kalau belum genep ini ya. Seluruh para pejabat pemerintah yang hadir, kita doakan mudah-mudahan seluruhnya sehat. Para alim, para ulama, guru-guru kita semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, manfaat doa dan ilmunya untuk masyarakat luas, sehingga bisa menuntun kita semua menuju ridho Allah. Allahumma. Seluruh Bapak Ibu Majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir, mudah-mudahan seluruhnya kelak mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ada sebuah ungkapan dari ulama besar bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari yang beliau tulis dalam karya kitab beliau yang di setiap pesantren biasanya dikaji.
yaitu dalam kitab I'anatul Thalibin. Kata beliau, waqad juziya Abu Lahabin bitahfifil adabi yaumal isnin yaumal qiyamah li'i'taqihi Suwaibah al-Aslamiyah lamma basyarathu biwiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fayakhruju min baini usbu'ihi ma'un fayashrabahu. Kata beliau, waqad juziya Abu Lahabin, sungguh seorang Abu Lahab dibalas oleh Allah dengan tahfifil adab, diringankan siksanya oleh Allah ketika Abu Lahab ada di dalam neraka. Kapan diringankannya? Yaumal Isnin, pada hari Senin. Kenapa pada hari Senin Abu Lahab yang di neraka diringankan siksanya? Li'i'taqihi Suwaibah al-Aslamiyah, karena Abu Lahab baterainya habis. Li'i'taqihi Suwaibah al-Aslamiyah, karena pada hari Senin itu Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Kenapa Suwaibah dimerdekakan? Lamma basyarathu biwiladatin Nabi, karena Suwaibah memberi kabar tentang lahirnya baginda Nabi. Bagaimana Abu Lahab tidak merasakan panas di neraka saat hari Senin? Yakhruju min baini usbu'ihi ma'un fayashrabahu, akan keluar dari jari-jari Abu Lahab air, dan dia meminum air itu, sehingga setiap hari Senin Abu Lahab tidak merasakan panasnya api neraka. Bu, ibu, bu, Al-Quran sudah mengenas tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab adalah seorang hamba Allah yang dinas oleh Al-Quran menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang penghuni neraka, bahkan menjadi pimpinan neraka. Tapi setiap hari Senin Abu Lahab tidak merasakan panasnya api neraka setelah dia meminum air yang keluar dari jari-jarinya. Kenapa? Tarikh membuktikan sebelum baginda lahir, Abu Lahab sangat mengharapkan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika lahir diberi kabar oleh Suwaibah, maka saat itu Suwaibah pun dimerdekakan. Wa uhdiyat bi asratil ibil, dan diberi hadiah 10 unta. Karena Abu Lahab pernah senang dengan Nabi. Hanya satu kali saat Nabi lahir hari Senin, Abu Lahab tidak merasakan panasnya api. Maka kita yang hadir di tempat ini, yang tidak pernah benci dengan Nabi, selalu mengagungkan Nabi, sering membaca salawat kepada Nabi, setiap maulid kita rame-rame memperingati kelahiran Nabi, fa insya Allah tidak hanya hari Senin kita bebas dari neraka, tapi selama-lamanya. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, satu kutipan yang luar biasa dalam sebuah kitab. Waqad ruwiya fi zamani Amir Mukminin Harun Ar-Rasyid, syabun munafiqun fisqun musrifun ala nafsi, walakin idza qadima Rabiul Awwal ghasala thawbahu wa tajammala wa ta'attara wa amila walimatan liqira'at maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zamanin tawil. Diceritakan pada zaman Harun Ar-Rasyid ada seorang pemuda yang munafik, seorang pemuda yang fasik, seorang pemuda yang melewati batas, seorang pemuda yang jarang sholat, seorang pemuda yang jarang puasa. Lakin idza qadima Rabiul Awwal
tetapi setiap bulan Maulid ghassala thawbahu, dia membersihkan baju-bajunya, wa ta'attara, memakai minyak wangi, wa tajammala, berhias, wa amila walimatan li maulid nabi, dia membuat acara untuk maulid nabi, wa kana fi dzalika fi zamanin tawil, dia lakukan setiap tahun. Falamma mata, ketika pemuda ini mati, yaqulu hatifun, ada suara tanpa rupa. Apa katanya? Ya ahlal Basrah, wahai penduduk Basrah, washhadu wahduru janazata waliyin min awliyaillah fa innahu azizun indi. Hadirlah kalian semua, saksikanlah oleh kalian semua jenazahnya wali dari walinya Allah, sungguh dia adalah mulia di sisiku. Maka penduduk Basrah bermimpi, salah seorang ulama besar namanya Hasan Basri bermimpi, bertanya kepada pemuda itu, bimanilta hadhihi darajah, dengan sebab apa kamu mendapat derajat yang tinggi kok sampai menjadi waliyun min awliyaillah? Padahal kamu dikenal orang yang fasik, kamu dikenal orang yang munafik, kamu dikenal orang yang jarang sholat. Apa kata dia? Bita'zimi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab aku mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau seorang pemuda saja yang ahli maksiat, seorang pemuda yang jarang sholat, seorang pemuda yang munafik, namun setiap tahun datang maulid Nabi, dia bergembira, dia senang mengadakan acara maulid Nabi, baginda Rasul tidak tega kalau dia menjadi orang yang celaka, baginda Rasul tidak tega kalau dia menjadi penghuni neraka. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam rangka niat memperingati maulid Nabi, mudah-mudahan betul-betul mendapat syafaat pertolongan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Bupati, para alim, para ulama yang kami muliakan, pesan dari baginda Rasul yang sangat luar biasa untuk seorang anak kepada orang tua. Kata Nabi, birrul walidin miftahul khair, birrul walidin miftahun najah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci dari segala kebaikan. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kunci dari segala kesuksesan. Banyak orang sukses, apakah dia sebagai seorang pejabat, apakah dia sebagai seorang pembisnis, apakah dia sebagai seorang ustadz, banyak yang sukses karena berkah doa dari kedua orang tua. Banyak yang berhasil karena dia ikhlas merawat kedua orang tuanya. Sebaliknya Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak sedikit orang yang tidak sukses, tidak berhasil, hidupnya kacau karena dia tidak bisa merawat, tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai, bahkan menyakiti kedua orang tua. Bu, Ibu, Nabi dawuh, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Orang-orang yang selamat besok di yaumil qiyamah, orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang mendapat ridho dari Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak selamat, orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka singkat kata, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka salah satu kunci terpenting ridhol waliden,
mendapat ridho dari kedua orang tua, sebab ridho orang tua menjadikan ridhonya Allah, dan ridho Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang selamat besok di hari kiamat. Allahumma Allahumma. Kenapa seakan-akan sukses kita, manfaat kita, selamat kita, ibadah kita diterima Allah ini kok harus digantungkan ke ridho orang tua? Begitu dekat hubungan orang tua dengan Allah, sampai seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah kalau kita mendapat ridho orang tua. Al-Quran dawuh, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Seorang ibu mengandung dalam keadaan kurha, masyaqqah ba'dal masyaqqah, wahnan ala wahnin, payah di atas payah, lemah di atas lemah, susah payah kita ada di kandungan seorang ibu kita. Mohon maaf, 4 bulan kadang ibu kita muntah-muntah. Kita yang pernah naik kendaraan, naik mobil, mabuk di kendaraan, kadang muntahnya cuma 2 kali, lemesnya bisa nyampe 2 jam. Dulu saya pernah naik mobil dari daerah Martapura, Oku Timur Palembang, tujuan ke Lirboyo. Nyampe di Solo, Solo Kediri kurang lebih masih 4 jam. Di Solo saya muntah-muntah, mabuk. Muntahnya mungkin tidak nyampe 10 kali. Muntah di Solo, nyampe di Kediri saya masih lemes, padahal sudah 5 jam. Tidak terbayang buat kita semua saat kita di perutnya seorang ibu, ibu kita muntahnya bukan cuma sekali, bukan cuma sehari, kadang sampai berbulan-bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan ada yang nyampe lahir muntah-muntah. Betul Bu? Kira-kira saat itu seger apa lemes? Lemes. Kenapa lemes? Karena ada makanan tidak bisa makan. Jangankan makan, ada nasi, jengok nasi bela, lah pengen muntah. Betul? Ada pindang patin sudah disiapin, pengen muntah. Minum susu saja kadang tidak bisa. Makanan tidak ada yang masuk. Kenapa? Karena muntah-muntah. Kenapa kok muntah? Karena kita ada di perutnya. Saat kemarin kita belum ada, ibu kita sehat walafiat. Gara-gara kita di perutnya, beliau muntah-muntah. Ada yang tidak muntah-muntah, memang ada yang seger ada. Tapi walaupun kayak begitu, biarpun hamil, biasanya yang kerja tetap kerja kalau tidak muntah-muntah. Yang biasa ke pasar tetap ke pasar, bawa sayuran, ada terong, ada kangkung, ada bayam wa alihi washabihi ajmain. Dibawa ke pasar, ditata di meja, sini kangkung, sini terong, sini cabai. Mulai jam 8 mata berkunang-kunang. Kenapa? Karena ada kita di dalam perut beliau. Sampai jam 9 ini dagangan belum laku, belum habis. Ya Allah, ibu kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan daganganku ada yang beli. Nak, berdoa nak ya, mudah-mudahan dagangannya habis. Siapa tahu nanti kalau kamu lahir bisa untuk nambah-nambah beli popok. Balik ke rumah, sore cari sayuran lagi, besok ke pasar lagi. Walaupun dalam kondisi mengandung, tetap beliau bekerja. Wa wada'athu kurha, melahirkan kita juga dalam keadaan kurha, masyaqqah ba'dal masyaqqah.
masakoh, susah di atas susah. Kenapa? Kadang masuk bidan jam 7 nyampe 9 ndak keluar, ketuban sudah kemana-mana, darahlah kemana-mana, udah ngeden berkali-kali, tetep gak gelem metu-metu. Jere ibu bidan, ayo bu, tekan lagi bu. Oh, belum, ayo bu, lebih kencing lagi bu. Oh, tetep gak keluar bu. Tenaganya habis, diimpus. Kadang mohon maaf, sampai ada yang meninggal dunia. Betul? Betul? Itu artinya saat ibu kita ngelahirin kita, beliau tidak cuma merasakan sakit, tapi nyawa taruhannya. Makanya Tuhan tidak bakal ridho kalau ada anak menyakiti hati orang tua. Kenapa? Melahirkan kita semua sebagai seorang anak bukan cuma sakit, tapi nyawa dipertaruhkannya. Bu, ibu, waktu ibu-ibu dulu punya anak, sehari nyiboin anaknya berapa kali bu? Gak terhitung. Berarti ibu kita dulu nyiboin kita juga nggak terhitung. Mungkin sehari 10 kali kita diceboin. Sampai kapan? Sampai kita bisa cebok sendiri. Umur berapa? Rata-rata 7 tahun. Kalau sehari 10 kali kali 7 tahun, berapa ribu kali kita diceboin oleh ibu dan ayah kita? Coba tunjuk tangan, siapa di antara kita yang hadir yang sudah pernah nyiboin ayah ibunya? Ada? Sudah pernah bu? Orang tuanya meninggal. Kita sebagai anak, bapak ibu yang kami muliakan, bisa nyebokin ayah kita, bisa nyebokin ibu kita, paling seumur hidup hanya sekali. Kapan? Saat beliau meninggal dunia, kita mandiin sekali tok, kita bisa nyebokin beliau. Tentu tidak terbalaskan dengan saat kita masih bayi, ribuan kali kita diceboki. Makanya Tuhan marah kalau ada anak tidak ngerti kasih sayang orang tua. Bu, ibu, berapa kali kita digendong oleh ayah ibu kita? Dari mulai bangun tidur kita sudah digendong, dibawa ke jeding kita digendong, habis itu mau makan kita digendong, mau tidur kita digendong, siang dikit mau tidur lagi kita digendong, bangun tidur digendong lagi, sore jalan-jalan digendong lagi, nanti malam digendong lagi, bahkan kadang semalaman digendong karena kita sedang sakit tidak mau diturunin. Lagi demam, bergantian ayah ibu kita gendong kita. Cari obat kemana-mana, mungkin tidak sembuh, tidak punya uang, dihutangkan kemana-mana. Bahkan saat mungkin butuh operasi, rumah orang tua kita masuk ke bank, kadang tanahnya pun dijual, kadang kebunnya pun dijual. Kenapa? Demi kita anak-anaknya biar sehat. Betul. Apapun dipertaruhkannya, kebun, ladang, jika perlu dijual demi kesehatan seorang anak. Itulah orang tua sama anak. Tapi kita sebagai anak dengan orang tua kita, mohon maaf, mungkin sebagian orang tua kita ada yang sakit. Coba apa yang sudah kita jual untuk beliau yang sedang sakit? Ada? Ada? Apakah kebun kita berkurang karena untuk mengobatkan ibu kita yang sedang sakit? Apakah rumah kita masuk bank karena untuk mengobatkan ayah kita yang sedang sakit? Ada, tapi sangat jarang. Malah mohon maaf, kalau ada seorang istri ngambil duit untuk ibunya, kadang suaminya mohon maaf tidak ikhlas. Ya bu, ono nombokmu sing duwe mbok
sampeyan tok ngono brukno. Betul? Di sini sudah ada. Kalau di Palembang sudah agak usum. Ada seorang suami bantu ibunya, istrinya, mohon maaf ceramah, ya mas, sanalah anak kita lagi butuh biaya, sana habisin aja duitnya untuk ayah kamu. Saya ikhlas kok, ikhlas tapi mencucu. Ketika kita sakit, orang tua kita ngobatin, bahkan hutang kemana-mana, kebunnya dijual. Tapi saat orang tua kita sakit, mohon maaf, kadang kita sebagai anak kurang perhatian. Betul? Shallu ala Nabi Muhammad. Hebatnya orang tua, kadang suaminya meninggal dunia, tinggal seorang ibu ini merawat anak 5, bisa sukses semuanya. Saya punya Mbak Yu di daerah Sungai Lilin, anaknya 5 waktu itu. Anak pertama baru aliyah kelas 1. Kakak saya, suami dia meninggal dunia. Dia tidak kaya, kebunnya cuma 2 hektar. Anak 5 ini alhamdulillah selesai di Lirboyo semua, yang 2 hafal Quran, dididik, dinafkahi, dibiayai oleh seorang janda. Tidak kaya, tidak, kebunnya cuma 2 hektar, dengan penuh kasih sayang 5-5-nya selesai. Kadang mohon maaf, kita merawat orang tua tinggal 1, kita ber5, punya kebun lumayan banyak, kendaraan juga ada, kita tidak sanggup merawat orang tua kita yang tinggal 1. Di Palembang, di sini enggak, insya Allah. Jangankan merawat, berkorban harta, kita nungguin di rumah sakit aja, kadang baru semalam sudah bosen. Semalam di rumah sakit, pagi sudah telepon, mas sampai cepet kesini, aku besok nak mantang, nak nyadap. Baru semalam sudah ndak betah kita nunggu orang tua. Lah kita ini ditunggu, mulai kita di perut sampai kadang kita nikah pun kadang masih ditunggu oleh orang tua kita. Tidak sedikit mohon maaf, kadang ibunya ada di Jawa Tengah, di sana sudah enak, ditelepon, bu ikut aku baik ke Sumatera, di sini enak, nyampe sini bukannya enak, mohon maaf, pagi kita lah kerja, akhirnya ibu kita tukang masak, ibu kita tukang bersihin rumah, ibu kita yang merawat anak-anak kita. Itu artinya kita nyusahin orang tua, kadang mulai kita di perut sampai beliau meninggal dunia. Ya Allah, luar biasanya orang tua. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Setelah kita lahir, Bapak Ibu, disuapin ribuan kali, dicipokin ribuan kali, digendong ribuan kali. Mulai kita sekolah membutuhkan biaya, dari kelas TK sampai SD sudah habis sekian juta, masuk SMP sampai SMA nambah sekian juta, selesai SMA kuliah nambah sekian juta, ke pondok pesantren nambah sekian juta. Kalau dihitung entah sudah berapa puluh juta. Orang tua kita membiayai kita, membesarkan kita, meminterkan kita. Sampai datang waktu menikah, mohon maaf, masih orang tua yang biayai kita. Kadang musim paceklik, musim kemarau, getah tidak keluarkan lagi getahnya, sawitnya cuma sedikit, cuma sudah kadung tertentukan tanggalnya harus nikahin kita. Orang tua kita tidak punya duit, utang kemana-mana. Ikan ayamnya ngutang di sini, rokoknya ngutang di sini, bumbu-bumbunya ngutang di sini. Utang kemana-mana. Kenapa? Karena mau menikahkan anak tercintanya. Kita yang dinikahkan, mohon maaf, kadang 1.000 rupiah baik tidak ngenjuk, tidak ikut iuran,
Malah saat pesta orang tua susah mikir utang kemana-mana, kita hanya selfie, senyum. Saat duhur datang ganti pakaian, orang tua masuk ke kamar, bapaknya bilang, Bu, kira-kira becekane balik oga ya mbuh Pak. Betul. Habis nikah masih serumah sama orang tua, kadang masih punya anak sudah 2, masih ikut orang tua. Apakah ayah ibu kita marah? Enggak. Malah anak-anak kita kadang yang merawat embahnya ibu kita sendiri, yang mandiin embahnya, kalau lebaran yang ngasih baju embahnya, mau sekolah yang ngasih duit embahnya, kalau nangis yang gendong embahnya, yang nangisin bapak ibunya. Betul. Ketika kita pengen punya rumah, orang tua kita masih bantu, setidaknya kadang membantu beli semennya, setidaknya kadang membantu beli batu batanya. Pengen kita punya modal usaha, ninjau sama orang tua, padahal nggak punya duit, surat tanah masuk ke bank demi anak biar bisa usaha. Yang bayarin bank siapa? Bapak ibu kita. Pengen punya kebun tinjau sama kita, padahal kebun itu dulu hutan, bapak kita nebangin pohon-pohon yang besar. Saking dulu sering sekali nebang pohon, bapak kita sekarang jalannya kadang ada yang sudah cair. Betul. Padahal dulu waktu muda teguh gagah, sekarang sudah kayak ini jalannya. Tangannya kalau makan sudah bergetar, kata wong Jawa buyutan. Sering ngangkat beban-beban yang amat berat. Nah sekarang kebunnya itu tinjau sama kita, diberiin sama kita, kita tinggal menikmati. Itu saja kadang ada yang bilang, Pak, bagianku kok rusak nih. Lek ono sing ngono kuwi Bu, ono sandal ning ngarepan cekel nyosi sikatan dhisik plok. Sepakat napa mboten? Anaknya kadang 5, anak pertama sudah dibikinkan rumah, anak kedua, ketiga, keempat, tinggal anak yang kelima, suruh hidup bareng dengan orang tua kita. Ketika belum punya anak, kita hidup sama orang tua kayaknya ayam-ayam saja. Tapi ketika kemudian sudah punya anak, bapak ibu kita mulai tidak nyaman. Akhirnya ibunya bilang, Pak, bagaimana kalau kita nempat di rumah belakang saja Pak? Padahal di belakang tidak ada rumah, adanya dapur. Kasihan ini bungsu kita Pak, kasihan ini yang terakhir, kayaknya kurang nyaman. Khawatir nanti dia iri sama kakak dan ayuknya. Pak, kita nempat di belakang aja, karena kasih sayang orang tua yang luar biasa. Ibunya juga bilang, bapaknya juga bilang, ayo Bu, kita nempat di belakang. Ya Allah, orang tua yang sudah tinggal menunggu waktu itu akhirnya nempat di belakang, di dapur. Padahal kalau ngingu kambing, kambingnya kadang masuk ke dapur. Kalau ada itik mintok, mintoknya juga masuk ke dapur. Saat malam jam 8 di rumah depan terguyu-guyu senyum